materi terakhir, Bapak Ibu ya. Cara termudah meraih $1 juta ya. Ini semakin malam semakin panas, Bapak Ibu ya. Saya kasih materi terakhir. Ini materi terakhir. Gimana sih cara kita, cara saya, cara teman-teman yang lain, cara orang-orang di luar sana, cara termudah untuk mencapai $1 juta. Siapa yang mau materi ini, Bapak Ibu? Materi terakhir. Siapa yang pengen tahu gimana cara termudah untuk mencapai $1 juta, Bapak Ibu? Silakan ketik di bawah, Ibu. Saya mau, saya mau, saya mau, saya mau, saya mau, saya mau, saya mau. Saya mau tahu, Pak, cara termudah yang paling cepat untuk meraih $1 juta. Ini based on data, Bapak Ibu ya. Based on data, based on fakta, based on yang dilakukan saya dan dilakukan teman-teman lain, yang dilakukan orang-orang lainnya yang capai $1 juta dengan cara yang tercepat. Wah ini, saya mau, saya ingin. Wah ini, saya hanya banyak ingin, I dan N ya. Nah ini, Bapak. Nah, logikanya seperti ini, Bapak Ibu. $1 juta, $1 juta rupiah berapa, Bapak Ibu? 15 miliar kan ya, 15 miliar ya. Bapak Ibu sekarang 15 miliar dengan menabung bisa nggak, Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu nggak, ada orang yang saldonya 15 miliar, Bapak Ibu? Tahu nggak? Tahu nggak, ada orang yang punya yang namanya tabungan 15 miliar, Bapak Ibu? Tahu nggak? Kenal nggak? Jawab di bawah, Bapak Ibu. Saya tidak tahu, 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 saya tidak tahu. Nah, ini survei juga, Bapak Ibu ya. Ini based on logic, based on experience, ya kan? $1 juta, siapa yang tahu, ya kan? Siapa yang pernah tahu, pernah kenal? Pak, saya pernah tahu, Pak, ada orang itu saldonya 15 miliar, Pak. Oh, boleh, silakan catat di sini, ya. Silakan komen di sini. Pak, saya tidak pernah tahu, Pak, ada orang punya saldo 15 miliar, ya. Secara pribadi, ya. Tahu secara pribadi, ya. Nggak tahu, Pak. Ya, Bu Lucy tidak tahu, Pak Yusuf tidak tahu, Bu Mimi, saya tidak tahu, Pak. Nah, sekarang pertanyaan kedua, ya kan? Tahu nggak, ada orang yang punya emas, ya kan, sampai 15 miliar, Bapak Ibu, nilai emasnya. Tahu nggak, ya? Pak, itu toko emas, Pak, yang punya, loh. Bapak Ibu kenal nggak sama toko emasnya? Kira-kira dia punya nggak 15 miliar? Lebih sedikit mana? Lebih banyak mana? Orang yang punya saldo 15 miliar dengan orang yang punya emas 15 miliar. Nah, ini pertanyaan kedua, Bapak Ibu, ya. Pertanyaan kedua. Tahu nggak? Nah, sekarang yang ketiga, ini Bu Agustin, saya tidak tahu. Sekarang pertanyaan ketiga, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak, ada orang yang punya saham nilainya 15 miliar. Secara pribadi Bapak Ibu kenal. Bapak Ibu kenal nggak orang yang punya saham nilainya 15 miliar? Secara pribadi Bapak Ibu kenal. Kalau misalnya tidak tahu, ketik di bawah. Tidak tahu, enggak, tidak tahu, enggak, tidak tahu. Ini konsep sederhana tapi penting banget ya. Seketika Bapak Ibu tahu ya. Seketika Bapak Ibu, oh ini loh cara yang paling cepat untuk dapat $1 juta. Nanti Bapak Ibu akan tahu di slide berikutnya, ya. Di slide berikutnya, nggak tahu ya. Saya tahu tapi nggak kenal ya. Berarti nggak kenal ya. Saya tidak tahu, tidak Pak. Nah ini slide yang terakhir ya. Ini ya membuktikan ucapan saya. Konsepnya langsung Bapak Ibu paham ya. Pertanyaan terakhir, Bapak Ibu tahu nggak ada orang punya properti nilainya 15 M? Tahu nggak? Di sampingnya Bapak Ibu, ya kan, ada rumah besar itu. Pak, itu rumahnya 15 miliar, Pak. Pak, saya lewat di jalan-jalan, ya kan, saya lewat di jalan-jalan itu ada ruko-ruko besar, ya kan, ada gedung-gedung besar. Ada rumah dari orang-orang tuanya dia. Ada apartemen, ya kan. Bapak Ibu, 15 miliar, ya kan, kalau di saldo itu mungkin sangat sedikit orang yang punya saldo 15 miliar. Tabungan 15 miliar, sangat sedikit orang. Ada orang punya yang emas sampai 15 miliar ya kan, itu ada tapi memang lebih sedikit ya. Orang punya saham 15 miliar sedikit ya, tapi kalau 15 miliar dalam properti itu sangat banyak, sangat banyak. Bapak Ibu tinggal jalan ya kan, di samping kirinya Bapak Ibu, teman-temannya Bapak Ibu yang rumahnya besar-besar, itu kalau di rupiahnya sudah 15 miliar Bapak Ibu ya. Ruko kalau di Surabaya ya, satu ruko pinggir jalan 5 M. Kalau Bapak Ibu punya 3 ruko aja udah $1 juta. Bapak Ibu punya perumahan, punya rumah di lingkungan elit ya, satu rumah. Dulu mungkin belinya cuma ratusan juta Bapak Ibu ya. Sekarang jadi 4-5 M Bapak Ibu. Punya 3 aja udah 15 miliar Bapak Ibu. Kejawab nggak pertanyaan saya? Berarti cara termudah
cara tercepat untuk mencapai 15 miliar dengan jalan apa, Bapak Ibu? Properti, Bapak Ibu. Properti. Tulis di bawah, Bapak Ibu. Tulis di komen, Bapak Ibu. Properti, 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 properti. Ya. Kejawab, Bapak Ibu ya. Cuma untuk $1 juta aja. Kalau misalnya di kota besar, Jakarta, Surabaya, Bapak Ibu cukup punya 3 ruko. Ya. Atau punya 3 rumah di perumahan elit ya. Perumahan biasa-biasa aja, tapi nanti 10-20 tahun lagi udah 15 M, Bapak Ibu juga. Properti naik terus. Yang namanya tidak menciptakan yang namanya bumi kedua, Bapak Ibu ya. Sebelum Mars bisa dijadikan tempat seperti bumi ya. Harga properti akan naik terus, Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu pengusaha bisnis, jangan lupa untuk mulai membeli rumah. Ya. Jangan lupa untuk sekian persen dari penghasilannya ya, maksimal 30-40% dari penghasilannya untuk nyicil yang namanya rumah ya. Boleh nyicil KPR, boleh nyicil syariah, terserah. Boleh yang tanpa bunga, boleh terserah ya. Yang penting Bapak Ibu harus punya yang namanya cicilan properti ya. Terserah caranya, terserah. Boleh yang pakai syariah, boleh yang tidak syariah, boleh terserah yang tanpa bunga, boleh yang anti riba juga boleh. Pokoknya harus punya cicilan properti, Bapak Ibu. Karena inilah cara yang dilakukan orang kaya untuk mencapai $1 juta dengan cara tercepat, termudah, Bapak Ibu. Tinggal dibeli aja 3, dari bisnisnya Bapak Ibu bisa mencicil, ya. Ditunggu aja 10 tahun, 5 tahun lagi, Bapak Ibu. Udah sampai $1 juta, Bapak Ibu, ya. Dijual, ibarat dijual ya, utang Bapak Ibu lunas masih sosok duitnya, Bapak Ibu. Inilah yang dilakukan oleh saya, dilakukan oleh orang-orang lain di luar sana, dan saya harap Bapak Ibu juga melakukan ya. Jadi Bapak Ibu, 3 pelajaran penting hari ini tadi saya udah share pada Bapak Ibu apa? Saya udah share tentang konsep yang namanya keberlimpahan dan kebelimpahan ya. Kelangkaan dan kebelimpahan saya udah share dan Bapak Ibu tahu bahwa konsep kebelimpahan yang penting. Yang kedua, saya udah share fakta-faktanya juga ya ke Bapak Ibu. Lalu saya juga sudah share pada Bapak Ibu cara membuat dream ya kan. Saya sampai tunjukin dream board saya sendiri pribadi pada Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, saya juga share kepada Bapak Ibu cara membuat dream juga. Yang keempat, saya udah share ya cara menjadi miliarder ya kan dengan modal minimal ya kan. Saya udah share cara bisnis modal minimal ya. Ada 6 cara, saya nggak cuma satu cara, tapi ada 6 Bapak Ibu. Saya udah share juga gimana cara sih dari kondisi minus jadi milioner ya kan. 9 udah saya rangkum jadi 9 cara. Ini Bapak Ibu. Bukan cuma 1 cara, bukan cuma 2 cara, tapi 9 cara. Dan yang terakhir, saya sudah share pada Bapak Ibu juga cara termudah untuk meraih $1 juta, Bapak Ibu, adalah dengan yang namanya properti, Bapak Ibu. Oke, jadi 3 hal itu pasti membawa manfaat buat Bapak Ibu.